Berjumpa lagi dengan saya, Bambang Cahyadi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Pada topik yang kedua, kali ini kita akan belajar tentang analisis lingkungan eksternal. Pada topik yang pertama, kita sudah belajar bagaimana peran strategi dalam menciptakan keunggulan kompetitif, di mana strategi itu harus unik, ya. Dan ada dua paradigma, yaitu paradigma industrial organization dan paradigma resource based view sebagai model dari above average return, ya. Analisis lingkungan eksternal ini tentu saja mengacu pada paradigma industrial organization, ya. Yang menyatakan apa? Yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan scanning dan monitoring apa yang terjadi di lingkungan eksternal perusahaan. Nah, lingkungan eksternal itu terdiri dari lingkungan umum atau general environment. General environment itu meliputi lingkungan demografis, lingkungan sosio-kultural, politik hukum, teknologi, ekonomi, dan lingkungan global. Lingkungan industri itu terdiri dari lingkungan pemasok, kondisi pembeli, para pesaing, maupun barang substitusi. Jadi manajemen perusahaan perlu melakukan yang namanya environmental scanning, environmental monitoring, dan competitive intelligence untuk bisa membuat forecast yang baik, ya. Jadi bagaimana kita itu men-scan, ya, lingkungan-lingkungan yang ada di luar perusahaan, kemudian kita monitor dan kemudian ada competitive intelligence untuk melihat bagaimana pola persaingan atau peta persaingan yang dihadapi oleh perusahaan, ya. Kita mengenal apa yang disebut dengan analisis SWOT, menyatakan bahwa strategi perusahaan itu harus mempertimbangkan, ya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam melakukan SWOT analisis, apa sih kegunaannya? Bahwa dengan melakukan analisis ini, perusahaan perlu membangun kekuatannya, memperbaiki kelemahan atau mengatasi kelemahan yang dimilikinya, mampu memanfaatkan peluang yang diberikan oleh lingkungan, dan melindungi perusahaan dari ancaman-ancaman yang ada di lingkungan eksternal, ya. Mari kita lihat apa itu competitive environment. Competitive environment, ya, ini berkaitan dengan industri sebetulnya, ya. Dan Porter itu sudah mengembangkan suatu model, ya, suatu model yang sangat bermanfaat, bermanfaat untuk apa? Untuk menganalisis suatu industri. Apakah industri itu masih atraktif, ya? Apakah industri itu masih menarik, ya? Dan menarik atau tidaknya industri itu tergantung dari profitabilitas industri itu sendiri. Nah, profitabilitas industri itu diatur oleh 5 kekuatan, ya, menurut Porter begitu. Kekuatan pertama yaitu datang dari supplier, ya. Yaitu apa? Bargaining power dari supplier, ya. Kekuatan tawar dari pemasok, ya. Kalau suatu industri itu lemah di dalam bargaining power terhadap supplier,
maka industri itu profitabilitasnya akan menipis. Ya, contohnya industri farmasi di Indonesia ini ya, supply bahan bakunya tergantung dari Cina dan India. Nah, oleh karena itu bargaining power dari industri farmasi terhadap suppliernya itu lemah. Supplier dapat mengatur harga input atau bahan baku dari industri. Ya, tentu saja hal ini akan apa? Akan mengurangi profitabilitas dari industri. Ya. Yang kedua adalah bargaining power dari buyer. Ya, kalau industri itu memiliki bargaining power yang lemah terhadap buyer, maka tentu saja profitabilitas industri juga lemah, ya. Terutama ketika buyernya itu hanya terdiri dari beberapa atau malah satu, yaitu single buyer. Jadi profitabilitas yang menurun ya itu akan mengurangi daya tarik sebuah industri. Yang ketiga adalah potential entrant atau pendatang baru ini. Nah, semakin banyak pendatang baru ya, maka akan semakin intensitas persaingan dalam industri itu semakin tinggi. Ya, menjadikan apa? Terjadi persaingan harga, ya, persaingan harga. Yang keempat yaitu barang substitusi, ya. Semakin banyak barang substitusi bagi sebuah industri, tentu saja akan mengurangi profitabilitas produk yang dijual oleh industri, ya. Dan yang terakhir adalah rivalitas di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam industri. Nah, itulah yang kemudian menjadikan semakin banyak pemain tadi, rivalitasnya atau intensitas persaingannya semakin tinggi dan membuat margin atau profitabilitas industri juga semakin tipis. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan competitive environment. Ya, jadi bagaimana perusahaan itu harus memonitor, melakukan scanning, dan kalau perlu melakukan competitive intelligence terhadap dinamika lingkungan yang ada di luar perusahaan, ya, khususnya dinamika industri, ya, karena dikatakan industrial organization menyatakan bahwa faktor-faktor eksternal itulah yang menyebabkan daya saing suatu perusahaan bisa berlanjut atau tidak. Ya. Nah, ini ada juga quote dari Patel yang menyatakan use external environment as an advantage, not an excuse. Ya. Jadi bagaimana manajemen itu harus mampu menggunakan external environment itu sebagai suatu keuntungan atau keunggulan, ya, bukan sebagai excuse. Ya. Baik, ya, itu dari saya untuk topik kedua. Ya, salam.